Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang masih di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Dan apa yang kita ketahui tentang bulan Ramadan? Para ulama mengatakan bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, seorang ulama tafsir, beliau mengatakan limadza summiya Ramadan? Li'annahu yarmududz dzunub. Jadi di sini Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan kenapa dikatakan Ramadan? Karena bulan Ramadan itu yarmududz dzunub, ya, membakar dosa-dosa. Sehingga para ulama mengatakan di bulan Ramadan ini fursah atau kesempatan kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita yang sebelumnya pernah kita lakukan sebelum bulan Ramadan. Dan ada amalan-amalan penggugur dosa khususnya di bulan Ramadan yang apabila amalan-amalan ini kita lakukan, ya, maka insya Allah dosa-dosa kita akan dihapuskan sebelum keluar bulan Ramadan. Yang pertama yaitu puasa Ramadan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, qala Rasulullah SAW, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, amalan yang pertama puasa. Di sini Nabi menjelaskan barang siapa yang puasa Ramadan imanan, dia mengimaninya atau dia meyakini bahwa ini syariat yang dari Allah, wa ihtisaban, dan dia mengharapkan pahala dari Allah tanpa riya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dia akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah berlalu. Itu yang pertama, puasa. Yang kedua adalah salat malam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, qala Rasulullah SAW, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, di sini Nabi menjelaskan barang siapa yang melakukan salat malam atau al-qiyam, ya, imanan wa ihtisaban, mengimaninya dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dia akan dihapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Dan yang ketiga adalah menghidupkan malam Lailatul Qadar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar imanan, mengimaninya, wa ihtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan dihapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Maka dari itu, tiga amalan ini yang hendak kita jaga di bulan Ramadan. Yang pertama puasa, yang kedua al-qiyam, salat malam, yang ketiga menghidupkan malam Lailatul Qadar. Apabila tiga amalan ini kita jaga, maka insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni sama Allah. Kemudian para ulama menjelaskan ada sifat-sifat malam Ramadan. Bagaimana sifat-sifat malam Ramadan itu? Sebagaimana dijelaskan Nabi Muhammad SAW, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullil lailah. Allah akan mencatat hamba-hambanya, ya, untuk bebas dari neraka, dan itu setiap malam. Maka inilah sifat-sifat Ramadan, yaitu Allah akan setiap malam Allah mencatat hamba-hambanya siapa yang akan dibebaskan dari api neraka. Yang kedua, sifat-sifat di bulan Ramadan yaitu amalan-amalan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya. Sebagaimana dijelaskan di hadis, ya, kullu amali ibni Adam yudha'af, al-hasanatu asyru amsalihha. Setiap amalan ibnu Adam di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan. Satu kebaikan asyru amsalihha, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Ila sab'ati mi'ati di'fin, dan dari 10 akan dilipat gandakan ke 700. Qala Allah azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa maka itu milikku dan aku yang akan memberi pahala. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwa amalan-amalan di bulan Ramadan, ya, entah itu baca Al-Qur'an atau itu sholat dan amalan-amalan yang positif yang lain, itu dilipat gandakan. Kecuali puasa, puasa ini pahalanya Allah langsung memberi pahala. Allah yang langsung memberi pahala. Yang terakhir,
ada hadis ya yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, wa Imam Ahmad, wal Imam Al-Baihaqi, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya Adabul Mufrad ya. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW naik ke mimbar, dan yang kita ketahui mimbar di zaman Nabi itu ada 3 tangga. Ketika Nabi menaiki tangga yang pertama, Nabi berkata amin. Kemudian Nabi ketika naik yang tangga kedua, Nabi berkata amin. Dan naik ke tangga yang ketiga, Nabi berkata amin. Para sahabat bingung, Nabi jarang melakukan hal seperti ini. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, madza kunta tasna? Wahai Rasulullah, apa yang kamu lakukan? Apa yang dikatakan Rasulullah? Qala li Jibril. Ya, Rasulullah berkata, Jibril datang kepadaku. Dan Jibril berkata kepadaku, raghima anfu abdin. Ya. Raghima anfu abdin man dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu fakultu amin. Di sini Nabi berkata, Jibril datang kepadaku. Dan apa yang dikatakan Jibril? Raghima anfu abdin, sangat merugilah hamba barang siapa yang dia masuki bulan Ramadan kemudian dia tidak diampuni dosa-dosanya, dan Rasulullah aminkan. Maka dari sini kita mengetahui bahwa hendaknya kita di bulan Ramadan ini berusaha agar kita melakukan amalan-amalan penggugur dosa kita. Karena jelas Nabi mengatakan barang siapa yang keluar bulan Ramadan dan dosanya tidak diampuni, maka dia sangat menjadi orang yang merugi. Maka dari itu semoga kita semua ketika keluar dari bulan Ramadan, dosa-dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.